Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 4 SMP Negeri 1 2 Bidue, Bapak Dr. Andes Faisal MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada diskusi pendampingan individu kedua. Yang saya hormati Ibu calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Sidempuan Lampung. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia kita diberikan kesehatan dan umur yang berkah untuk hadir bersama-sama pada pendampingan individu kedua dengan materi pendampingan refleksi awal kompetensi guru penggerak. Dan kegiatan kita pada hari ini yaitu mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimoderasi oleh pengajar praktik. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Nur Alfian Budiman. Saya pengajar praktik dari Ibu Isma Dewi Murni di kelas 10098. Kami diberikan tugas untuk mendampingi Ibu Isma dalam mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah sudah menyambut dengan baik, begitu pula dengan Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas sambutan yang sudah diberikan. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama membuka diskusi pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, izinkan saya membacakan susunan acara. Acara pertama, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua, pengantar tujuan diskusi. Yang ketiga, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang keempat, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Kemudian penutup. Untuk itu, acara pertama, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dengan hormat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Ibu Nur Alfian Budiman SS MPD sebagai pengajar praktik sekaligus pendamping dalam kegiatan pendampingan individu. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan pendidikan khusus 2 calon guru penggerak. Alhamdulillah wasyukurillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat kesehatan, kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga hari ini kita berkumpul bersama dalam melaksanakan suatu tugas, yaitu pendampingan individual calon guru penggerak. Dan salawat dan taslim tidak curang kepada Rasulullah Nabi Rahmat Alamin. Sekedar gambaran Ibu ya, bahwa sekolah kami ini pendidiknya hampir kurang lebih 44 ya. 44. Sebetulnya kami sebetulnya ada guru penggerak satu ya, jadi sayangnya lolos pengawas sehingga boleh dikatakan bahwa di sekolah kami ini tidak ada lagi guru penggerak. Nah, alhamdulillah ada 2 calon guru penggerak. Sebetulnya rekan-rekan mau ikut semua ya, tapi karena kemarin itu ada regulasi ya, yang temannya muda-muda belum mencukupi pengabdian di mata. Kemudian kami ini yang senior tidak mencukupi lagi, masa kerjanya tinggal di bawah 10 tahun. Iya.
Termasuk kemarin saya mendaftar juga kemarin itu Bu, kepala sekolah penggerak. Saya lolos di tahap awal, nanti di tes wawancara saya tidak mampu karena pada saat itu saya sakit, sehingga saya mengundurkan diri. Ikut terdepannya tidak bisa lagi, faktor umur. Tapi tetap kami berkomitmen bahwa saya selalu mengajak teman-teman untuk ikut perubahan zaman yang pemerintah kita mau tidak mau kita harus ikut. Ya namanya saja guru merdeka, ya ada guru penggerak dan lain sebagainya, makanya saya himbau. Ya mudah-mudahan tahun ini betul-betul dihapus pembatasan umur, sehingga kami motivasi semua untuk rekan-rekan ikut. Ya jadi mudah-mudahan ibu bisa suarakan keadaan fakta di lapangan bahwa inilah fakta SMP Negeri 1 begitu. Ada teman-teman muda tidak cukup 5 tahun. Ada beberapa senior-senior, bahkan sebetulnya senior-senior kita ini adalah mantan-mantan pengajar IB, ya, IB, bahkan ada usai, itu mantan guru inti sebetulnya semua. Ya, tapi karena faktor umur sehingga tidak padahal sebetulnya masa pengabdiannya sebetulnya masih ya sekitar 8 tahunan, 7 tahun. Karena sebetulnya kalau kita menurut kita dengan masa ini masih bisa membantu sampai beberapa generasi sebetulnya. Jadi ini memang suatu sehingga mudah bisa disuarakan nanti. Jadi tidak ada lagi yang namanya kalau kita merupakan artinya menurut pendapat saya, kalau mau melakukan pendidikan semua harus ikut semua harus ikut sekolah penggerak, harus dipaksakan, tidak boleh ada bahwa ini ini harus begitu. Kalau kurikulum mau diubah karena kenapa? Kalau cobakan ini 10 tahun ini bukan waktu sedikit, 3 tahun bukan waktu sedikit, di satu dia harus sudah mengimplementasikan ilmunya tentang kurikulum nanti. Jadi mohon kalau ada waktu disampaikan, disuarakan, sehingga mudahan apa yang kita suarakan bisa sampai. Begitu pun juga saya sampaikan di di rapat-rapat di KKS, sehingga mudahan Pak Kadis juga bisa memiliki suara di kebijakan, ada suara juga, sehingga tidak ada lagi pembatasan umur untuk masuk sebagai guru pengajar di dalam dalam kurikulum merdeka. Kemudian tentu dalam hal kegiatan ini kegiatan ini mohon bimbingannya diharapkan buat guru-guru kita, kemudian nanti adik-adik kita ini ya, tetap komitmen ya, dengan apa yang telah pendidikan ilmu yang telah didapat, karena biar bagaimanapun bagusnya kurikulum, kalau kita bermasa bodoh sama juga dengan bohong. Artinya kurikulum kita sudah ikut guru penggerak sudah diajarkan, kalau mengajarnya kembali ke sistem. Ayo catat anak-anak sekalian, menerangkan sendiri di atas ya. Jadi tidak kapan kita tidak berkomitmen, pasti akan walaupun kita guru penggerak bukan guru penggerak, tapi kalau kita mau berubah, sebetulnya kunci daripada ini kurikulum merdeka itu hanya role untuk menuju ke area yang lebih baik ya. Walaupun sebetulnya PPM sudah ada sebagai acuan untuk kita belajar mandiri, tapi tentu kita tahu bersama bahwa hasilnya tentu beda kalau kita dibimbing langsung dibandingkan kalau kita hanya belajar melalui sejarah lain ya. Apalagi dengan guru-guru yang sudah mendekati masa-masa akhir seperti saya ini, insya Allah 2025 kita pensiun, jadi biasa tahu, tapi sering sekali berupanya ya. Jadi makanya saya kalau guru saya biasa suruh ajarkan saya, bapak, mereka beri pak guru, tapi begitulah yang namanya umur memorinya sudah hampir penuh. Saya bisa membawa katanya itu.
Ya, jadi mohon Bapak dan Ibu dukung kegiatan kita ini yang jadikan pelajaran buat yang lain yang belum masuk calon guru penggerak. Mudah-mudahan di lain waktu kita juga akan mendapat kesempatan yang sama. Jadi saya sangat berterima kasih lagi Bu atas nama pimpinan rekan-rekan yang ada di sini. Tentu kami sangat terbuka bila Ibu mau datang berbagi bersama. Ya, bukan hanya di sini, ada kompel juga. Kalau Ibu ada waktu bisa berdagang di sini, pokoknya sampaikan saya, insya Allah kami akan mendukung. Ya, kalau Ibu berkunjung memberikan bimbingan kepada kami dengan permasalahan seperti tadi, ya bahwa di sini kami ada penggerak sekali kemarin satu, ternyata dia sudah mendapat tugas lain. Tinggal harapan kami yang dua, tetapi teman-teman juga aktif ikut di BPM, sehingga mudah-mudahan bisa sharing dengan apa yang kita inginkan. Jadi itu saja barangkali peran saya. Jadi sekali saya ucapkan terima kasih kepada sebesarnya. Semoga apa yang dilakukan senantiasa mendapat nilai ibadah yang berkah dari Allah SWT. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 1 2 Pitue. Acara selanjutnya Bapak Ibu kita akan memasuki tujuan diskusi. Izinkan saya membacakan sedikit penguatan terhadap proses diskusi yang akan kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan, calon guru penggerak telah belajar membuat visi dirinya sebagai seorang pendidik. Pada modul 1.3 pemimpin perubahan, proses ini diharapkan nantinya menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi atau cita-cita di sekolah tercinta kita ini di UPT SMP Negeri 1 2 Pitue. Tentunya tidak terlepas dari dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat atau rekan guru dari UPT SMP 1 2 Pitue. Meskipun ini menjadi bagian dari proses belajar calon guru penggerak, namun kami harapkan proses diskusi ini menjadi refleksi bersama dengan terhadap visi sekolah. Semoga kedepannya apa yang disampaikan oleh Ibu calon guru penggerak dapat diterapkan, benar-benar diimplementasikan di sekolah dan disebarkan apa yang sudah dipelajari di pendidikan guru penggerak seperti apa yang dipasarkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Baik, untuk itu untuk pemateri yang pertama saya persilahkan kepada calon guru penggerak Ibu Sri Asmindasari SPDGR. Kepada Ibu dengan hormat saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Bibi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Faisal SMSI. Yang kami hormati Ibu Nur Afiat Budiman SSNPD. Beliau adalah pengajar praktik dari Ibu Isma Dewi Murni, dan sebenarnya saya juga ada pengajar praktik, tetapi Ibu Aslia Utia sementara di jalan menuju ke sekolah kita. Dan yang saya banggakan Bapak guru hebat yang telah menyempatkan waktunya hadir di tempat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi nanti kita akan berdiskusi dan berbagi ilmu. Baik. Jadi alhamdulillah saya dengan Ibu Isma mendapatkan sebuah tugas, di mana tugas kami itu adalah memaparkan. Apa yang kami paparkan itu adalah mengenai visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita ini di UPT SMP Negeri 1 2
P2E. Jadi sebelum memulai diskusi, di sini ada kesepakatan diskusi yang telah saya buat, di mana di sini ada 5 poin. Apakah nanti ada ingin ditambahkan dari Bapak Ibu, silakan. Jadi saya baca poin pertama, yaitu setiap peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Oke, baik. Selanjutnya yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, baik. Kita lanjut ke poin ketiga. Jika ada yang berbicara, maka yang lain mendengarkan. Oke. Yang keempat, berpartisipasi secara penuh. Jadi diharapkan Bapak Ibu berpartisipasi secara penuh nanti di dalam proses diskusi. Dan yang terakhir, mengikuti sesi diskusi dengan gembira. Oke, baik. Ada yang ingin ditambahkan? Oke, silakan Ibu Eka. Baik, terima kasih. Saya ingin menambahkan untuk program tambahan lagi. Oke. Untuk tidak meninggalkan diskusi, untuk tidak meninggalkan ruangan selama diskusi. Oke, baik. Jadi Ibu Eka menambahkan ada baiknya kita semua tidak meninggalkan tempat ini sebelum sesi diskusi berakhir ya, Bapak Ibu. Jadi inilah kesepakatan diskusi yang telah kita sepakati bersama. Baik, selanjutnya. Nah, kita masuk kepada tujuan. Jadi, adapun tujuan diskusi kita pada pagi hari ini, yang pertama diharapkan peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Yang kedua, diharapkan peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid. Dan yang terakhir, diharapkan peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid, baik itu aspek kognitif, afektif, psikomotorik maupun aspek sosial. Baik, jadi saya maju ya Bapak Ibu. Oke, baik. Sebelum kita memasuki materi, saya meminta tepuk tangan dulu dari Bapak Ibu supaya kita lebih semangat. Oke, terima kasih. Nah, jadi di atas ada sebuah pertanyaan. Tentu kita semua waktu kecil pernah mendapatkan sebuah pertanyaan. Pasti. Kira-kira nanti kalau besar mau jadi apa? Nah, kalimat ini pasti pernah Bapak Ibu dapatkan, pasti pernah Bapak Ibu dengarkan. Nah, sekarang saya ingin mendengarkan apa cita-cita Ibu. Waktu ditanya, mungkin Bapak Ibu pernah ditanya waktu kecil, apa cita-citanya Ibu Ayah waktu apa cita-citanya Bu Ayah kalau sudah besar nanti? Oke, jadi guru. Hebat ya Ibu Ayah, alhamdulillah cita-citanya sudah tercapai. Berikutnya Ibu Suci, mau jadi apa? Jadi guru. Oke, jadi guru. Alhamdulillah sudah tercapai. Ibu Eka? Sebenarnya cita-cita saya awalnya jadi dokter. Jadinya guru ya, alhamdulillah. Oke, kita hampir mendapatkan Bu Eka menjadi dokter ya, tetapi berkembang lain jadi dia menjadi seorang guru. Alhamdulillah Bu Eka sudah menjadi seorang PNS. Sekarang beliau terangkat bersama saya tahun 2019. Oke, selanjutnya Bos Bia. Jadi guru juga. Oh, Masya Allah, jadi guru. Sepertinya guru menjadi profesi idaman. Ibu Ati waktu kecil bercita-cita jadi apa Bu? Jadi dokter. Oke, jadi dokter. Ibu? Sama dengan Ibu Eka, sebenarnya waktu kecil itu cita-cita saya bergerak dalam bidang kesehatan masyarakat. Ya. Tapi karena tidak lolos, bukan terpaksa mengambil jurusan yang sejalan dengan itu, Ya. pendidikan biologi. Sekarang jadi guru IPA. Ibu Nur, silakan. Kalau ditanya mau jadi apa nanti kalau besar?
Sebenarnya untuk cita-cita saya mau jadi polwan dulunya. Masya Allah, hanya tidak lolos jadi beberapa tes ketiga. Ya, sekarang menjadi guru, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Berikutnya Pak Akbar. Mau jadi apa Pak Akbar? Sebenarnya dari saya kecil, seperti ibu saya ingin menjadi polisi. Waktu pada saat saya tamat SMA, cita-cita saya berubah. Saya ingin menjadi guru, ikuti orang tua. Oke, ikuti ayah tercintanya menjadi seorang guru. Berikutnya Pak Hendra. Silakan Pak Hendra. Ya, kalau ditanya masalah cita-cita itu waktu kecil tentunya ekspektasinya tinggi ya, artinya itu berkat dari dorongan orang tua dan sebagainya. Cita-cita saya dulu waktu kecil mau jadi dokter. Ternyata pas kelas 6 ada satu insiden kecelakaan dan tepat di depan saya ada darah. Ternyata saya takut darah. Akhirnya saya ubah cita-citanya menjadi arsitek karena saya punya kegemaran menggambar. Kemudian di SMA saya lihat guru ternyata memang menurut saya memiliki tugas yang sangat mulia, sehingga akhirnya saya mengabdikan diri sebagai guru sampai sekarang. Luar biasa ya, luar biasa. Pak Yogi, cita-cita menjadi anggota dewan. Ya, waktu saya SMP itu saya sempat bercita-cita itu untuk menjadi pasukan pas pampres. Saya sangat suka pasukan pas pampres di TV, tapi sekarang jadi guru karena terakhir itu prinsip saya ikut alur saya dulu sampai di mana. Gitu. Terima kasih. Pak Hasan. Kalau saya cita-cita dari kecil memang mau jadi guru, karena guru itu adalah sangat disegani di masyarakat. Betul Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya saya mau bertanya kepada Bapak kepala sekolah kita. Bapak waktu kecil kalau ditanya nanti kalau besar mau jadi apa? Terima kasih. Cita-cita awal saya, tentu saya selalu mengabdikan diri kepada bangsa dan negara sejak kecil. Ya. Saya ini dilahirkan dari lingkungan militer. Saya besar di lingkungan militer. Jadi cita-cita saya adalah menjadi ABRI, tentara. Ya, tentara. Tapi karena cita-cita saya ini tidak didukung orang tua, sehingga tidak apa-apa saya ceritakan ini. Namanya saja kita besar di lingkungan karena Asraf Polisi pada saat itu masih kantor dengan perumahannya boleh dikatakan satu kompleks, sehingga segala urusan yang persuratan tidak ada masalah, tinggal tanda tangan persetujuan orang tua. Kemudian dari segi itu saya beri orang tua, ternyata dia robek saya punya semua surat-surat saya dirobek semua, termasuk persetujuan orang tua. Dia katakan orang tua kepada saya, silakan kuliah. Selama saya masih mampu bertanya kuliah, silakan kuliah. Alhamdulillah saya kuliah, masih coba-coba lagi masuk di militer pada saat sarjana. Saya coba-coba mendaftar jadi perwira karir, calon perwira karir. Saya tes. Selamat datang Bu. Iya. Dimaklumi keadaan tanduk jalan ke tanduk tedong. Di sini. Saya akan sini. Sini. Iya. Ya. Diumumkan
dihitungkan pada saat kita mendaftar itu bahwa yang masuk 10 besar itu sudah mungkin itu akan jadi perwira nanti pada saat di Magelang nantinya. Alhamdulillah saya masuk peringkat 7. Ya, saya masuk peringkat 7. Tahu-tahunya waktu perangkatan kita kumpul paginya, waktu perangkatan siang sebelum setelah salat duhur kita dibicarakan, diumumkan lagi bahwa ada siswa yang harus gugur 2. Dalam hati saya, barangkali saya. Jadi betul-betul saya tidak lolos lagi. Karena faktor umur ternyata dihitung sejak kita mendaftar sampai keluar pendidikan harus tidak boleh lebih daripada 30 tahun. Saya pada saat itu 30 tahun lebih 4 bulan. Saya frustasi sebetulnya, Bu. Saya frustasi. Saya kembali ke daerah, ya mendaftar dari guru, ya mendaftar dari guru. Saya mencoba merenung bahwa apa yang diberikan kepada Tuhan, ya kepada kita harus kita lakukan secara baik dan benar. Dan alhamdulillah, seandainya barangkali saya mendaftar di tentara, karena saya selalu bilang bisa berperang. Mungkin saya barangkali sudah tidak di sini lah barangkali. Ya, tapi karena saya diberikan terangkat jadi guru, saya ini Bu, prinsipnya sampai sekarang ini, jadi saya minta maaf para rekan-rekan, gaya saya sedikit ada militer, terutama masalah kedisiplinan. Ya, tetapi saya lebih banyak untuk unsur sudah bersosialisasi dengan masyarakat sosial lainnya. Kemudian pada saat terangkat saya jadi guru, saya harus mengatakan bahwa dalam diri saya harus memberikan pelayanan pendidikan yang baik. Ya. Penempatan saya pertama-tama adalah sekolah yang terjauh. Ya. Jadi maksud saya ini guru sebetulnya ada pelarian. Ya, pelarian, tetapi saya harus membangun suatu komitmen bahwa saya harus memberikan yang terbaik pada saya terangkat saya jadi guru. Itu suatu harus komitmen yang kita jangan sampai teman-teman ada yang bercita-cita jadi guru pada saat terangkat mengabaikan apa yang jadi yang dituntut pertama-tama adalah komitmen. Ini bapaknya ini. Jadi walaupun tujuan saya, cita-cita saya awalnya abri, tapi karena Allah berkehendak lain memberikan saya harus jadi guru, saya harus berkomitmen memberikan segala kemampuan saya, bahkan jiwa raga saya untuk guru. Dan alhamdulillah penempatan saya itu awalnya sekolah yang sangat terpencil, sangat terpencil. Iya. Beruntung pada saat itu. Ya, kalau kita di sini menunggu di Sarawak sampai beruntung dulu, ya kalau kita menunggu, boleh dikatakan kalau kita diberikan keturunan diberikan suatu mujizat Lailatul Qadar, kalau kita langsung turun di situ langsung ada mobil. Ya, biasa kalau kita menunggu sampai jam 6, pagi jam 1 baru kita dapat mobil masuk. Itu pun mobil semi truk, ya, mobil truk karena faktor jalan. Kemudian dari guru itu saya tidak pernah berkeinginan menjadi kepala sekolah. Artinya saya ini bekerja, ada guru saya, ada kepala sekolah yang pernah menyampaikan bahwa lakukanlah segala sesuatu dengan penuh pengorbanan dan penuh kebaktian dengan hati yang ikhlas. Itulah yang akan mendoakan kita ke jenjang selanjutnya. Ya, jadi Bu, saya tidak pernah bilang mau jadi kepala sekolah. Kemudian pada saat saya jadi guru, saya selalu menerima tantangan. Ya, saya selalu menerima tantangan.
Karena senior pada saat itu, jadi saya itu Bu, cuma pengabdian tidak cukup 1 tahun saya sudah menjadi sudah menjadi ketua MGMP Penjastes. Ya, karena senior saya pada saat itu mengatakan kalau ada pekerjaan kasih Pak Pes saya kerjaan. Saya bilang saya siap menerima yang diajarkan saya. Ya, jadi saya terima Pak. Nah, kemudian saya terangkat lagi Bu, kepala sekolah ditempatkan di Benawai, sekolah yang terjauh pada saat itu. Ya. Artinya saya juga bekerja secara ikhlas, ya, secara ikhlas, penuh pengabdian dengan tulus. Alhamdulillah, ya, membawa prestasi. Akhirnya dimutasi ke SMP 2 Bila tahun 2012. Kemudian dimutasi sampai ke sini tahun 2015 sampai sekarang. Ya, jadi apa yang perlu kita catat di sini bahwa walaupun barangkali karena segala sesuatu yang kita rencanakan belum tentu terwujud. Ya, belum tentu terwujud. Ya. Jadi apa yang diberikan oleh Tuhan itu yang terbaik kita melakukan dengan penuh keikhlasan dan pengabdian. Ya, ini guru ini adalah pekerjaan yang paling mulia, ya, yang memudahkan kita. Kalau menurut ahli agama, guru ini mudah sekali masuk surga bahwasanya. Ya. Karena kenapa segala perkataan dan perlakuan yang kita lakukan semata-mata untuk mengarahkan anak yang ke hal yang baik. Begitu juga sebaliknya, pekerjaan guru ini juga membuat kita lebih mudah masuk ke neraka. Bila kita tidak melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian. Nah, kemudian ini teman-teman yang jadi guru sekarang, ya, terutama yang sudah terangkat dari P3K, PNS, jangan syukurilah pemberian Tuhan. Karena kenapa kita lihat sekarang ini, ya, banyak orang yang menjadi guru dan lain sebagainya. Masa kita yang sudah masuk di lingkungan guru sebagai seorang pendidik mau abaikan? Itu barangkali Bu. Jadi cita-cita kamu sekarang ini, ya, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Walaupun itu bukan tujuan, bukan cita-cita awal kamu. Itu prinsip yang kita harus pegang. Ya. Jadi apapun tugas kamu, kalau kita sekarang di keguruan, semua harus bertekad dalam hati. Kamu harus memberikan hal yang terbaik dan pengabdian terbaik buat tanggung jawab kami. Itu yang nanti mendoakan kamu terbaik. Saya yakin itu Bapak dan Ibu. Itu barangkali Bu, ya. Jadi makanya kayak saya dalam pemimpinan ada sedikit militer, tapi saya sudah sudah banyak lingkup sosialnya. Nah, ini. Ya. Nah, jadi saya termasuk keras di sekolah, tapi saya termasuk juga orang yang berlebut. Itu saja barangkali. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali ya apa yang telah kita sampaikan tadi mengenai cita-cita kita di waktu kita kecil. Jadi waktu kita kecil, pada saat kita ditanya mau jadi apa jika sudah besar, tentunya cita-cita kita itu belum kita tahu apakah akan terwujud, apakah akan tercapai. Tetapi jawaban Bapak Ibu guru tadi itu adalah harapan kita, dan sebuah gambaran atau upaya kita untuk masa yang akan datang. Jadi seperti itulah sebuah visi. Oke, bisa dilanjut. Pada masa kecil kita pernah ditanya mengenai cita-cita. Pertanyaan yang sering ditanyakan adalah mau jadi apa kalau kita sudah besar. Nah, pada masa itu sebagian besar dari kita dapat menjawab dengan percaya diri,
kita menjawab dengan bersemangat. Seperti anak saya, Shanung, bersemangat sekali kalau ditanya mau jadi apa, jawab jadi dokter, Ibu. Nah, tentu kita merasa bersemangat tentang profesi yang ingin kita geluti di masa depan. Padahal kita belum tahu apakah hal itu dapat tercapai atau tidak. Nah, seperti itulah sebuah kisah. Oke, bisa dilanjut. Nah, jadi sekarang kita merangkai kalimat terumpang. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang saya ingin memberikan Bapak Ibu sebuah kalimat terumpang mengenai cita-cita untuk murid. Nah, di sini ada 6 poin kalimat terumpang yang akan Ibu jawab. Jangan lagi bilang Ibu Sri baru pertama dikasih unit tugas. Nah, jadi kita jawab secara bersama-sama ya Bapak Ibu, nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Nah, jadi nanti untuk menjawab ke-6 kalimat terumpang ini ada link yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu akan menjawab kalimat terumpang ini pada aplikasi Jamboard. Oke, Bapak Ibu sudah mendownload semua aplikasi Jamboard? Sudah ya Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu sudah bisa memulai untuk membuka aplikasi tersebut. Sudah? Nah, di poin pertama, di frame pertama ada pertanyaan, saya memimpikan murid yang titik-titik. Nah, tolong Bapak Ibu jawab di situ apa impian Bapak Ibu. Bapak Ibu memimpikan murid yang seperti apa? Nah, bisa dijawab di situ. Tolong tulis namanya ya Bapak Ibu. Sudah terbuka? Ya, frame pertama. Ya. Betul itu? Setelah itu klik lagi tulis nama mata. Bisa minta tolong dibuka aplikasi. Hapus dulu itu. Langsung bisa saja, klik Ibu, langsung muncul sendiri. Oh ini tanda centreng. Nah, Bapak Ibu kita belajar ya menggunakan aplikasi ini. Saya juga waktu pertama kali seperti itu Bapak Ibu. Sudah dihapus, kedua lagi. Masukin di aplikasi saya yang di guru muda. Ya. Ya. Gimana dikirim? Di situ nih Bu, muncul sendiri. Sama kami kali linknya. Gimana linknya? Menumpuk itu Wisma. Oke, Ibu Wisma kirimkan linknya di grup. Oke, sudah bisa dilihat di atas, sudah ada jawaban dari Bu Aswia sudah muncul. Saya memimpikan murid yang cinta lingkungan. Nah, itu jawaban dari Bu Aswia. Siapa ini? Nonem? Tidak ada nama. Saya memimpikan murid yang aktif dalam pembelajaran. Ayo Bapak Ibu silakan bergelut dengan jempolnya. Ada aplikasi. Kirimkan dulu Ibu. Ada aplikasi. Aku kirimkan Ada kirimkan di Wisma ini. Wisma mungkin bisa kasih pindah ya, mau ada lagi karena menumpuk. Ya,
Ada jawaban lagi yang masuk, saya memimpikan murid yang kreatif. Ini nonem lagi ya, tidak ada nama, tanpa nama. Nah, masuk lagi Nur Ramadhani. Nur Ramadhani namanya saja muncul. Baik, jadi ada jawaban yang muncul dari Ibu Suci. Bu Suci memimpikan murid yang berkarakter. Nah, baru 4. Sedangkan audiens di sini ada 10 orang. Ayo Bapak Ibu, kita belajar sama-sama menggunakan aplikasi ini ya Bapak Ibu. Awalnya juga saya seperti Bapak Ibu, keluar masuk, tercoret-coret, seperti itu. Nah, aplikasi ini yang saya dapatkan selama saya menjadi guru penggerak. Oke, Ibu Nur Ramadhani, masuk lagi jawabannya. Saya memimpikan murid yang berprestasi. Oke, Bu Masati, jawabannya sudah masuk Ibu. Saya memimpikan murid yang berbudi, pengerti dan beretika. Nah, jawaban-jawaban Bapak ini sebenarnya warnanya bisa diganti Bapak Ibu. Di situ ada pilihan warna. Nah, nanti kalau di frame kedua pasti sudah lancar semua. Tidak paham? Oke, mantap. Siapa lagi ini mencoret? Nakal ini nakal mencoret-coret. Ayah, ibu ayah. Ibu Saya suka gambar ini. Pak Hendra kayaknya ada cita-citanya tadi sebenarnya arsitek. Siapa yang belum? Ih, baru 7. Lagi 3 orang. Masa dikalah sama Ibu Masati? Ayah belum. Oke, sudah suci. Iya. Akbar. Bapak Hidayat aktif dalam pembelajaran. Pak Hendra jawab di mana Pak Hendra? Dalam hati. Kalau ini apa? Boleh pakai HP-nya teman yang ada di sampingnya, Pak Yogi. Ya, bisa ditransfer jawabannya. Ya, saya tidak menyimpulkan kalau belum masuk 10. Salah link ternyata Pak Hendra. Salah link Pak Hendra bu masih di Facebook YouTube kan. Oke, nanti ini kalau frame kedua siap nih, yakin. Siapa ini? Kosong. Masa? Oke, Yogi sudah muncul Pak Yogi. Berwawasan kebangsaan. Ya. Guru PKN memimpikan murid yang berwawasan kebangsaan. Bisa Pak Hendra belum? Ayo semangat Pak Hendra. Oke, terakhir dari Pak Hendra, berakhlak baik. Oke, jadi ini ada 10 jawaban dari Bapak Ibu guru hebat. Bapak Ibu guru hebat memimpikan murid yang seperti di atas yang telah Bapak Ibu jawab. Nah, baik, jadi saya simpulkan bahwa kita memimpikan murid yang berprestasi, berkarakter, dan tentunya berwawasan kebangsaan. Nah, oke, baik, bisa dilanjut ke pertanyaan kedua? Oke, lanjut ya, kita ke pertanyaan kedua.
Ibu Suri. Belajar. Luar biasa semangatnya Ibu, mau belajar. Nah, jadi pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Nah, silahkan Bapak Ibu. Ayo, siapa yang duluan dapat reward? Bisa pakai laptop juga. Kita percaya bahwa murid adalah. Wah, luar biasa nih Pak Akbar semangatnya. Oke, sudah 3 orang. Nah, ada jawaban yang masuk sudah 4. Yang pertama dari Ibu Suci, memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi saya bacakan saja ya, sementara Bapak Ibu mengetik. Yang kedua, dari Pak Akbar, pemimpin perubahan. Dari Ibu Aslia, percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki keistimewaan. Luar biasa jawabannya. Yang keempat, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa. Ya, betul. Selanjutnya, yang kelima, kita percaya bahwa murid adalah memiliki karakter dan unik, keunikan tersendiri ya Pak Hendra. Ini seperti itu. Yang keenam, dari Ibu Nur Ramadhani, memiliki masa depan bangsa. Kita percaya bahwa murid adalah masa depan bangsa. Oke, mantap semua sudah. Ada lagi yang mencoret? Sudah lancar ini masuk jawabannya. Siapa yang mencoret? Nakal. Oke, selanjutnya yang ke-8, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang unik. Ini tidak ada namanya, nonem. Oh, ya Bu, biar seperti itu. Oke, Ibu Isma mencoret, Ibu Isma menghapus. Pak Hendra. Nakal Pak Hendra. Oke, berikutnya yang terakhir. Oh tidak, yang ke-9. Kita percaya bahwa murid adalah memiliki potensi dan bakat masing-masing. Kenapa Bu? Gak bisa muncul papan. Oke, itu jawaban dari Bu Suri. Kita percaya bahwa murid adalah memiliki bakat. Seperti itu ya Bu? Atau masih ada yang tambahkan? Memiliki bakat seperti itu. Oh apa Ibu? Oh. Jadi luar biasa ya jawaban dari Bapak Ibu. Nah, silakan Bu Isma. Memiliki bakat yang dapat digali seoptimal mungkin. Nah, baik, sebelum lanjut ke frame ketiga, saya simpulkan bahwa kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa. Setuju Bapak Ibu? Oke. Murid adalah generasi penerus bangsa yang memiliki karakter tersendiri. Nah, di mana kita sebagai seorang pendidik, kita yang menuntun mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik atau murid kita. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, di sekolah kami mengutamakan. Nah, di sekolah kita mengutamakan apa Bapak Ibu? Silahkan dijawab. Kita lihat siapa lagi yang muncul pertama. Nah, Bu Ramadhani. Bu Ramadhani sudah mengalahkan Pak Akbar ini. Kita seperti bermain game ya. Oke, yang pertama jawaban dari Ibu Ramadhani. Di sekolah kami mengutamakan pengembangan potensi murid. Nah, oke, luar biasa. Pak Hendra. Butuh Pak Hendra. Yang kedua, jawaban dari Pak Akbar. Di sekolah kami mengutamakan pendidikan karakter, ya betul sekali.
Jawaban ketiga, di sekolah kami mengutamakan kebersihan lingkungan. Ya, di sekolah kita ini sangat dijaga ya kebersihan lingkungannya. Nah, yang keempat, di sekolah kami mengutamakan kepentingan bersama. Ini jawaban dari Bu Eka. Jawaban kelima dari Pak Hendra, di sekolah kami mengutamakan pembentukan karakter. Nah, sama ya jawabannya dengan Pak Ker. Jangan menjawab kayak ini Pak Hendra. Yang kelima, di sekolah kami mengutamakan pembinaan akhlak. Ya, baik, betul sekali. Nah, yang ketujuh, di sekolah kami mengutamakan keberhasilan mendidik dan mengajar. Nah, berikutnya di sekolah kami mengutamakan penanaman budi pekerti yang luhur. Ini dari jawaban Pak Yogi. Dan yang berikutnya ada jawaban dari Bu Suri. Di sekolah kami mengutamakan pendidikan karakter dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan terakhir ada jawaban dari Bu Masati. Di sekolah kami mengutamakan kompetensi atau skill sesuai dengan bakat murid. Oke, luar biasa ya Bapak Ibu semua atas jawabannya, luar biasa. Oke, sibuk semua mengetik. Oke, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan yang keempat. Nah, pertanyaan keempat yaitu murid di sekolah kita sadar betul. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Oke, yang pertama bacakan sendiri jawabannya. Apa itu? Siapa Wisma? Pak Hendra. Oke, Pak Hendra. Apa yang sangat penting? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka dididik untuk menjadi siswa yang cerdas dan berkarakter. Oke, luar biasa jawabannya Pak Hendra. Yang kedua, Bu Nur Ramadhani. Malam ini Pak Akbar. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa berbeda karakter masing-masing. Oke, Bapak Ibu silahkan bermain dengan jempol. Oke, sudah 5 jawaban yang masuk. Menumpuk. Oke, jawaban ke-6 masuk. Kasihan Bu Risma, selalu menghapus. Oke, yang ke-7, belajar adalah kewajiban individu. Betul. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ini jawaban dari Pak Yogi. Tinggal 2 jawaban. Bu Suri? Bu Suri? Nanti Bapak Ibu kalau refleksi pembelajaran di kelas bisa juga menggunakan aplikasi ini. Pasti murid-murid di kelas senang mendapatkan pembelajaran yang baru, metode pembelajaran yang baru. Oke, sudah? Sudah Ibu Suri, sudah? Sudah? Nah, next Bu Isma. Nah, kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk. Nah, ini frame kelima, pertanyaan kelima. Silahkan Bapak Ibu jawab. Kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk. Siapa yang pertama? Oke. Jangan ada yang jahil ya menghapus jawaban teman. Oke, yang ketiga, Ibu Asfia apa?
sebagai warga di sekolah yakin untuk menjaga kebersihan. Oke, luar biasa sekali. Dia peduli terhadap lingkungan sekolah kita. Siapa mengirim jawaban kosong? Mungkin langsung tercentreng. Ibu Ayah bagaimana? Jawabannya saja jawabannya Ibu Ayah. Kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk jawaban dari Ibu Suri sudah masuk, menciptakan murid yang berhasil dan berkarakter. Kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk jawaban dari Ibu Ayah, yakin untuk mampu menuntun murid menjadi anak yang berkarakter. Siapa yang menghapus? Oke, jawabannya dikirim ulang. Yang kelima. Oke, silahkan diisi kembali, Bu. Biasa itu yang diam-diam. Oke, lancar semua. 5 6 Sisa 3. Jadi kita sebagai warga di sekolah yakin untuk tidak meninggalkan kebudayaan dan kearifan lokal. Ya, bagus sekali ya jawabannya Bu Suci. Jadi kita harus menanamkan nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal di sekolah kita. Nah, berikutnya, kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk jawaban dari Bu Haswia, menjaga kebersihan, Pak Akbar, menuntun anak agar mencapai kebahagiaan dalam pendidikan. Jawaban dari Bu Ayah, mampu menuntun murid menjadi anak yang berkarakter. Jawaban dari Bu Suri, menciptakan murid yang berhasil dan berkarakter. Oke, sama tadi dengan jawabannya Bu Ayah. Berikutnya jawaban dari Bu Eka, kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk meningkatkan potensi murid. Oke, luar biasa. Sudah 9? Oke, karena Ibu Masari tadi keluar jadi tinggal 9 peserta. Oke, yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham. Ini yang terakhir ya Bapak Ibu, ayo berlomba. Ayo, siapa yang pertama? Kita dan warga di sekolah ini paham. Oke, luar biasa Ibu Suri, sudah lancar sekali. Kita dan warga di sekolah ini paham penting untuk mengoptimalkan bakat dan kemampuan murid. Oke. Yang kedua dari Pak Akbar, kolaborasi seluruh warga sekolah dapat mewujudkan tujuan bersama. Nah, jadi kita sebagai warga di sekolah ini tentunya membutuhkan kolaborasi dan kerjasama ya, agar kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, berikutnya ada jawaban dari Bu Ramadhani, kita dan warga di sekolah ini paham anak adalah objek belajar yang harus kita bentuk berdasarkan karakternya. Ya, bagus sekali jawabannya Bu.
Jawaban dari Bu Suci, anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jawaban dari Bu Aya, pembelajaran harus bermakna dan berpusat pada murid. Nah, ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid. Nah, sudah ada 8, tinggal 1. Nggak 1, siapa lagi Bapak Ibu? Terima kasih atas cintanya. Ayo, siapa lagi? Bapak Ibu 1 orang. Yogi. Pak Yogi silahkan. Pak Yogi mungkin tadi jawab. Oke. Terima kasih ya Pak Yogi jawabannya yang terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham setiap anak memiliki potensi yang harus dituntut agar mandiri dan mengikuti zaman. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk jawaban kita terhadap kalimat rupa yang telah Bapak Ibu isi di aplikasi Jamboard. Nah, baik, kita lanjut saja ya. Nah, baik. Jadi sekarang saya mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan atau menonton video motivasi. Video motivasi Bernard ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu akhir-akhir ini nggak pernah lagi nonton kartun. Nah, hari ini kita nonton kartun. Jadi silakan diamati ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu,
bagaimana tadi video Bernard yang kalian saksikan? Oke, baik. Di sini ada pertanyaan reflektif yang saya harap Bapak Ibu bisa jawab. Yang pertama, apa pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan dari video tersebut? Nah, terus apa kaitannya dengan visi seorang individu? Nah, baik Bapak Ibu, ada yang bisa memberikan tanggapannya? Oke, luar biasa Pak Hendra. Silakan Pak Hendra. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi setelah menyaksikan video tersebut, ada beberapa poin yang saya dapat. Ada poin positif dan ada poin negatifnya. Menurut saya, poin positifnya itu yang pertama dalam mencapai suatu hal tentu kita harus mempunyai persiapan yang matang serta tekad yang bulat. Kemudian yang kedua, walaupun banyak rintangan atau halangan yang kita hadapi, kita jangan mudah menyerah dan dalam mencapai tujuan atau cita-cita tersebut. Kemudian nilai plus yang ketiga, dalam menghadapi rintangan ataupun tantangan, seorang individu tentu membutuhkan ketenangan serta mempertahankan tekad dan keteguhan untuk terus mengejar impian agar dapat terwujud. Kemudian yang keempat, nilai negatifnya yang saya dapatkan dari video tersebut. Yang pertama, jangan pernah memandang remeh suatu hal karena belum tentu itu akan berjalan seperti yang kita harapkan. Artinya kita harus tetap mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian nilai negatif yang kedua yaitu janganlah kita terlalu ambisius dalam mencapai suatu tujuan karena rasa ambisius itu terkadang memunculkan segalanya. Saya kira itu hal yang dapat saya sampaikan. Kemudian terkait masalah visi dari seorang individu, itu menunjukkan bahwa visi seorang individu itu tidak hanya tentang gambaran masa depan yang akan kita capai, tetapi juga tentang perencanaan yang matang, kemudian kemauan dan tekad yang kuat dalam mengatasi rintangan yang mungkin muncul dalam perjalanan ketika kita ingin mencapai suatu tujuan tersebut. Saya kira itu yang saya bisa dapat dari video motivasi yang disajikan tadi. Sekian dan terima kasih. Oke, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Hendra. Luar biasa sekali ya jawaban dari Pak Hendra. Baik, kita lanjut. Oke, visi merupakan gambaran atau impian kita tentang masa depan. Nah, berikut ini adalah pengertian dari visi. Visi sebagai kompas bagi warga sekolah untuk menentukan langkah ke depan, menginspirasi dan memotivasi warga sekolah agar memberikan kontribusi yang maksimal. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu guru hebat di atas ini adalah visi sekolah kita di UPT SMP Negeri 1 2 Pitue, yaitu mewujudkan sekolah bermutu, berprestasi, berkarakter, berwawasan kebangsaan, dan berbasis lingkungan budaya lokal. Oke, baik. Jadi dapat saya simpulkan dari jawaban pada kalimat ke-6 kalimat tadi yang Bapak Ibu isi itu, dapat saya simpulkan bahwa murid yang kita impikan atau siswa yang kita impikan itu, kita cita-citakan, itu sudah mencerminkan visi dari sekolah kita. Bagaimana Bapak Ibu? Saya kembalikan ke Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah setuju dengan apa yang saya simpulkan? Jika ada tambahan atau masukan mengenai visi sekolah kita, bisa kita diskusikan. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, silakan Pak Hendra. Sedikit. Banyak juga bisa. Terima kasih lagi atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya sepakat dengan Ibu Sri tentang visi sekolah kita. Menurut saya visi sekolah kita ini tampaknya sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid. Nah, ini menunjukkan komitmen untuk memberikan pendidikan yang berkualitas.
memperhatikan prestasi akademik maupun non akademik dan untuk pengembangan karakter serta meningkatkan kesadaran kebangsaan dan kepedulian terhadap lingkungan budaya lokal. Ini menurut saya sudah sesuai. Terima kasih. Oke, baik, luar biasa sekali jawabannya Pak Hendra. Terima kasih atas jawabannya Pak Hendra. Jadi betul, sedikit saya tambahkan. Tadi Pak Hendra mengatakan bahwa di sekolah kita itu kita sudah mengoptimalkan pembelajaran yang berkualitas. Kita juga telah memperhatikan baik itu prestasi akademik maupun non akademik. Kita juga tentunya berharap karakter siswa kita itu baik ya, seperti itu. Jadi berikutnya di sini saya akan membacakan visi saya sebagai calon guru penggerak. Nah, Bapak Ibu guru hebat, di program pendidikan guru penggerak ini saya diberikan tugas untuk membuat sebuah visi. Nah, jadi yang Bapak Ibu lihat di depan ini adalah visi saya sebagai calon guru penggerak, yaitu terwujudnya generasi emas yang religius, berbudaya dan berkarakter. Nah, jadi saya berharap murid kita memiliki nilai-nilai religius, berbudaya. Bagaimana murid-murid kita bisa menanamkan nilai-nilai budaya, kearifan lokal yang ada di sekolah dan tentunya berkarakter. Nah, Bapak Ibu, tugas saya ini telah saya presentasikan pada ruang kolaborasi bersama fasilitator dan Ibu pengajar praktik saya dan teman-teman CDP lainnya. Baik Bapak Ibu, baik kita lanjut ke sesi kedua ya. Akan dilanjutkan oleh Ibu Isma Dewi Murni. Saya persilakan. Oh iya, saya persilakan kepada Ibu Astria untuk menambahkan. Ya, oke, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya, itu luar biasa ya. Jadi awalnya saya mohon maaf dulu tadi agak terlambat karena sesuatu situasi dan kondisi sehingga saya datang terlambat, jadi saya mohon maaf Bapak Ibu. Oke, dari apa yang sudah kita diskusikan tadi, di mana Bapak Ibu sudah memberikan ide-idenya dan juga Ibu Sri juga sudah menyampaikan visi yang sudah dibuat, dan ini merupakan rangkaian dari pendidikan guru penggerak yang diikuti oleh Ibu oleh Ibu Sri ya. Jadi ini merupakan tugas, dan tugas ini harus dikerjakan ya. Karena ini merupakan bagian, kalau tidak dikerjakan maka tentu poin-poin untuk mencapai kelulusan itu tentu akan tidak maksimal. Jadi oleh karena itu, dengan adanya kolaborasi, diskusi, kerjasama dengan rekan-rekan semua Bapak Ibu guru, maka insya Allah nantinya Ibu Sri akan bisa mencapai kesuksesan. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Sri hari ini adalah merupakan satu tugas dari pembelajaran daring yang dijalankan oleh Ibu Sri, yang dipimpin oleh Bapak, ada fasilitator, ada instruktur, dan ada pengajar praktik di dalam kegiatan semua itu. Nah, sekarang hari ini adalah penerapannya ya. Job learning. Jadi penerapan dari apa yang sudah dipelajari itu akan diimplementasikan kepada teman-teman juga, ya, supaya teman-teman juga punya inspirasi bahwa membuat visi itu seperti ini. Dan visi yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri tadi itu bukan merupakan satu keputusan hari ini, tetapi nantinya akan ada waktu tertentu duduk bersama warga sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah tentunya, guru dan tenaga kependidikan dan yang lainnya, untuk merumuskan kembali visi yang sudah dibuat tadi, apakah masih sesuai dengan
kebutuhan siswa kita, perkembangan zaman kita ini atau bagaimana, ya itu nanti akan disiapkan waktu